Pendekar Payung Terbang. Cerita Dharma Koswara. Sore harinya jasad Ki Bayan dikebumikan di pekuburan desa setempat. Ki Bayan sudah hidup sebatang kara sejak bekerja kepada Dharma Koswara. Dia tidak memiliki sanak saudara lain di desa itu maupun di desa tetangga. Pekerjaan Ki Bayan sebagai pekati sudah berpengalaman. Sebelumnya dia bekerja pada seorang pejabat istana. Namun, karena usia dia digantikan oleh yang lebih muda. Lalu Dharma Koswara mengambilnya sebagai pekati karena dilihat dari pengalamannya. Selain terkenal karena giat bekerja, patuh pada majikan, Ki Bayan juga dikenal baik sesama orang-orang desa. Tak sungkan-sungkan membantu bila ada yang membutuhkan pertolongan. Melihat hal ini Dharma Koswara tak hitung-hitungan dalam memberi upah kepada Ki Bayan. Karena pekerjaannya tidak mengecewakan. Banyak penduduk desa yang ikut mengantarkan Ki Bayan menuju pembaringan terakhir. Setelah penguburan selesai, sengaja Adijaya berjalan melewati kebun tempat ditemukannya mayat Ki Bayan. Dia berdiri memperhatikan keadaan sekitar. Tadi malam Ki Bayan ditemukan tewas di sini, dengan luka berbentuk tapak kuda di lehernya. Menurut orang-orang desa dan Dharma Koswara sendiri, luka itu akibat ajian tapak wisa milik Nyi Warsi, musuh bebuyutan Dharma Koswara. Adijaya melihat banyak jejak kaki kuda di tanah. Sepertinya kuda yang meronta-ronta, pikirnya. Lalu dia mengikuti jejak kaki kuda yang sepertinya melangkah menjauhi tempat itu. Sampai belasan tombak jejak itu masih kentara. Kebun ini sangat luas seperti tak ada ujungnya. Kebun ini salah satu milik Dharma Koswara. Tapi setelah beberapa saat jejak kuda hilang bertepatan dengan sebuah gubuk kecil 3 tombak di depannya. Gubuk di tengah kebun. Adijaya tertegun. Tidak berani melangkah lebih maju lagi. Dia hanya memperhatikan gubuk kecil yang tampak sepi. Sepertinya tidak berpenghuni. Atau memang cuma gubuk untuk istirahat saja. Adijaya menggunakan hawa sakti untuk merasakan bila ada seseorang di dalam gubuk. Tidak ada detak jantung manusia, tapi jangan-jangan kuda itu ada di dalam. Pintu gubuk itu memang terbuka sedikit, tapi tidak bisa melihat ke dalamnya dari jarak jauh. Akhirnya Adijaya memutuskan untuk kembali ke rumah Dharma Koswara. Dia memiliki suatu dugaan yang dipendam dalam benaknya. Malam hari sehabis makan, Dharma Koswara berbincang-bincang dengan Adijaya di teras rumah. Damar kecil yang bahan bakarnya dari buah jarak hanya mampu menerangi seluas teras itu. Dan sepiring ubi bakar menemani obrolan mereka. Orang-orang bilang Nyi Warsi musuh bebuyutan Agan. Bagaimana ceritanya? Tanya Adijaya memulai percakapan. Dharma Koswara tidak langsung menjawab. Dia menarik dan menghembuskan napas yang panjang. Pandangannya menerawang. Mengingat masa lalu. Semua karena persoalan cinta. Adijaya melongo. Sudah sering mendengar kisah cinta yang berakhir dendam. Mungkin ini salah satunya. Awalnya kami saling mencintai. Bahkan berjanji akan menikah. Dharma Koswara muda dikenal gagah dan tampan selain sebagai anak saudagar kaya. Dia rajin membantu ayahnya dalam berdagang. Banyak gadis yang suka kepadanya. Baik di desa itu atau desa-desa tetangga. Tentu saja Dharma Koswara adalah lelaki idaman para wanita. Tampan dan kaya. Tapi hanya ada satu gadis yang memikat hatinya. Warsi namanya. Dia anak salah satu buruh tani yang bekerja pada ayahnya. Mereka sering bertemu di ladang atau rumah milik ayahnya.
Warsi selalu mengantarkan makanan untuk orang tuanya yang sedang bekerja. Dharma juga sering memantau ladang dan rumahnya. Dari sering bertemu itulah timbul rasa saling suka yang kemudian menjadi cinta. Semakin hari semakin dekat hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Awalnya orang tua Dharma Koswara setuju saja. Mereka tidak memilih-milih perempuan mana yang harus dinikahi Dharma. Tidak memandang derajat. Sampai suatu ketika ayahnya Warsi kedapatan mencuri hasil ladang dan menjualnya secara diam-diam. Ayah Warsi dipecat. Masih mending karena tidak dilaporkan kepada kerajaan yang mungkin hukumannya akan lebih berat. Lalu hubungan Agan dengan Nyi Warsi. Dengan sepihak ayah membatalkan rencana pernikahan. Warsi terpukul hatinya. Lebih-lebih ibunya sampai menderita batin hingga meninggal. Ayah Warsi bukannya jadi sadar malah gelap mata. Diam-diam dia jadi anggota perampok. Dari mana Agan tahu dia jadi perampok? Komplotan perampok itu bernasib sial saat membegal seorang bangsawan yang ternyata dikawal oleh para pendekar sakti. Semua anggota perampok dibantai abis. Saat diperiksa oleh prajurit keamanan, ternyata salah satu dari perampok itu adalah ayahnya Warsi. Warsi semakin terpukul. Sangat malu menjadi gunjingan warga desa. Lalu dia hilang entah kemana untuk beberapa lama. Belakangan diketahui ternyata Warsi berguru kepada Ki Reksa. Lanjut Dharma Koswara. Dia kembali ke desa saat dia sudah memiliki kepandaian. Termasuk ajian tapakwisa. Ya, tidak ada warga lagi yang berani padanya. Dia mengumpulkan wanita-wanita yang senasib dari beberapa desa untuk jadi pengikutnya. Berapa banyak sekarang? Mungkin 10 orang. Dan dia membalas dendam. Sewaktu orang tuaku masih hidup dia tidak berani. Tapi setelah aku sebatang kara dia mulai menggangguku. Nyi Warsi sering merusak ladang. Atau mengacau di desa. Sampai-sampai Dharma Koswara dan Ki Lurah menyewa pendekar untuk mengatasinya. Karena ulah Nyi Warsi berpangkal dari dirinya, maka Dharma Koswara mencari guru untuk belajar silat agar bisa mengatasi sendiri wanita itu. Bertemulah dia dengan Ki Brajaseti. Sekarang setidaknya aku bisa mengimbangi kepandaiannya, ujar Dharma Koswara. Lalu, kenapa Agan belum menikah juga? Adijaya agak ragu menanyakan hal ini. Takut menyinggung perasaan. Itulah, setiap aku mendekati wanita, maka wanita akan diancam Warsi agar menjauhiku. Bahkan sampai ada yang dibunuh. Dharma Koswara langsung menjawab karena pasti hal ini akan ditanyakan juga. Gelo. Nyi Warsi. Maksudnya apa itu? Entahlah. Mungkin dia ingin agar aku tidak menikah seumur hidupku. Sementara dia juga tidak menikah sampai sekarang. Kejam sekali. Itulah perempuan. Kalau cintanya sudah berubah jadi benci. Terus apa Agan akan seperti ini saja? Inilah saatnya. Aku mempunyai alasan untuk menghabisinya. Suasana jadi hening. Malam semakin larut. Langit tampak hitam tanpa kelap-kelip bintang. Sepertinya mendung karena angin yang berhembus terasa dingin beda seperti biasanya pertanda hujan akan turun. Tak lama kemudian benar saja hujan turun begitu lebat. Tampak kilatan-kilatan di atas langit lalu terdengar geledek menggelegar. Adijaya dan Dharma Koswara masuk ke kamarnya masing-masing. Di dalam kamar Adijaya merenungi kisah masa muda Dharma Koswara. Hanya ada satu ganjalan dalam hatinya, yaitu tentang kematian Ki Bayan. Dia mempunyai dugaan-dugaan menurut pemikirannya sendiri.
Untuk membuktikan dugaannya dia harus melakukan sesuatu. Tapi tidak boleh diketahui oleh Darmakoswara. Dia akan bertindak sendiri. Adijaya mendesah. Sejenak dia lepaskan pikiran yang masih mengganjal itu. Dia harus istirahat, melepas lelah. Esok hari mungkin akan mulai bertindak. Beberapa saat kemudian pemuda ini sudah terlelap. Episode sebelumnya terpecahkan. Episode berikutnya, Ajian Tapakwisa. Pendekar Payung Terbang. Ajian Tapakwisa. Waktu Kongkorongok Hayam. Di saat hampir semua penduduk desa masih terlelap, Adijaya bangun. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan langkah tenang Adijaya keluar dari rumah Darmakoswara. Sampai di halaman depan, pemuda ini meloncat lalu melayang menggunakan payung terbangnya. Mau kemana dia? Di desa ini hanya ada 3 rumah yang terbilang besar dan bagus. Rumah Darmakoswara, Kilurah dan Nyi Warsi. Adijaya dapat membedakan antara rumah Kilurah dan Nyi Warsi. Adijaya hendak ke rumah Nyi Warsi. Keadaan desa masih sepi. Udara sangat dingin, sisa-sisa hujan semalam. Bisa dihitung rumah yang sudah menyalakan damar. Sebagian besarnya masih gelap. Udara dingin sehabis hujan memang bikin malas bergerak walaupun sudah terdengar kokok ayam. Adijaya mendarat di depan gapura rumah besar, tapi masih lebih besar rumah Darmakoswara dan Kilurah. Keadaan rumah masih gelap gulita. Tapi Adijaya merasakan sudah ada manusia yang sedang melakukan sesuatu. Menurut Darmakoswara, Nyi Warsi memiliki 10 anak buah. Jika dihitung maka jumlahnya 11 dengan Nyi Warsi. Tapi Adijaya merasakan ada 12 detak jantung. 1 detak jantung laki-laki. Setelah menyimpan payung ke alam gaib, perlahan Adijaya memasuki halaman rumah yang cukup luas. Dari keadaan tanahnya yang padat dan keras, halaman ini dipastikan sering dipakai untuk latihan silat. Diguyur hujan semalam tanah ini tetap kering, tidak becek. Berbeda dengan tanah di halaman rumah Darmakoswara, becek dan berlumpur jika kena guyuran hujan. Semakin masuk semakin jelas detak jantung laki-laki yang tersirap. Terdengar sangat cepat seperti memburu sesuatu berpadu dengan detak jantung lainnya. Detak jantung perempuan. Adijaya mencium gelagat yang aneh di salah satu kamar rumah ini. Lalu dia dikejutkan oleh seorang wanita muda. Bukan muda, masih gadis. Tapi kira-kira berumur awal 30-an. Wanita ini menghadang Adijaya dengan sorot mata permusuhan. Jelas saja, di pagi buta seperti ini ada orang tak dikenal hendak menyusup ke rumah. Orang asing. Pasti bertujuan tidak baik. Seru wanita itu. Saya. Belum selesai bicara Adijaya keburu mendapati dirinya diserang. Bukan cuma 1 wanita di depannya, tapi 2 dari arah belakang juga menyerang berbarengan. Ketiga wanita itu hanya mengandalkan tangan kosong. Karena nalurinya yang tinggi, Adijaya dapat menghindari ketiga serangan itu. Selanjutnya terjadilah pertukaran jurus 1 lawan 3. Adijaya diserang dari 3 arah. Bukan sesuatu yang sulit baginya. Dia pernah menghadapi 4 pelatih padepokan Linggapura. Juga pernah menghadapi 5 beruang merah. Ada satu yang membedakan. 3 wanita ini memusatkan sebagian besar tenaga dalam ketelapak tangan. Ajian Tapakwisa. Gumam Adijaya dalam hati. Cukup kompak juga gerakan 3 wanita ini. Formasi jurusnya rapat hampir tanpa celah.
Namun, Adijaya walaupun sedikit pengalaman tapi mampu berpikir cepat menemukan celah dan membuat pemecahan. Memang, mungkin sebenarnya dengan sekali mengibaskan tangan saja bisa membuat tiga wanita itu terlontar jauh. Tetapi pemuda ini tidak melakukannya. Karena ingin banyak pengalaman menghadapi berbagai macam jurus, ilmu, dan juga ajian. Lewat 20 jurus, belum sekalipun serangan tiga anak buah Nyi Warsi bisa menyentuh lawan. Napas mereka terdengar berat. Mungkin karena banyak mengeluarkan tenaga dalam. Udara dingin di sekitar tempat pertarungan menjadi terasa panas akibat hawa sakti yang terpancar dari keempat orang yang terlibat adu jurus itu. Hal ini membuat penghuni lain di rumah itu terbangun lalu segera melihat apa yang terjadi. Termasuk Nyi Warsi sendiri. Nyi Warsi dan 7 anak buahnya sudah berdiri di teras rumah menyaksikan pertarungan yang cukup sengit. Adijaya menyadari kehadiran mereka. Tapi kenapa satu orang lagi tidak menampakkan diri? Semua yang ada di situ belum pernah melihat Adijaya sebelumnya. Adalah cukup aneh tiba-tiba saja ada orang asing yang menyusup ke rumahnya di pagi buta ini. Apakah dia suruhan Dharma Koswara? Berpikir Nyi Warsi sampai di situ. Kepandaian pemuda itu sangat tinggi. Aku bisa merasakan hawa saktinya yang kuat. Sebenarnya dia bisa menjatuhkan 3 anak buahku dalam sekali gebrak. Tapi sepertinya dia menunggu sesuatu. Apa tujuannya? Yang dilihat Nyi Warsi, ketiga anak buahnya ini sedang dipermainkan lawannya. Mereka sebenarnya sudah kelelahan. Tapi semangat mereka masih menggebu-gebu. Meski sampai saat ini mereka belum bisa melukai lawan. Terlihat ada beberapa anak buah lain yang hendak turun membantu. Tapi Nyi Warsi melarangnya dengan isyarat. "Minggir!" teriak Nyi Warsi sambil melesat ke tempat pertarungan. 3 anak buahnya segera menjauhi Adijaya. Lalu mengatur napas dan memulihkan tenaga yang sudah terkuras. Keringat mereka bercucuran di dahi. Sementara Nyi Warsi langsung menyerang Adijaya dengan mengerahkan ajian Tapawisa dengan kekuatan penuh. Adijaya melihat 2 telapak tangan Nyi Warsi berwarna merah. Gerakannya lebih mantap daripada anak buahnya jadi. Tentu saja karena Nyi Warsi paling tinggi ilmunya. Bagi Adijaya, 1 orang Nyi Warsi ini setara dengan 5 anak buahnya. Penampilan Nyi Warsi tampak lebih muda dari umur sebenarnya. Wajah cantiknya seperti masih gadis remaja. Tubuhnya juga terlihat sintal dan indah. Adijaya menebak. Selain merawat diri dengan baik tentunya karena ilmunya yang sudah mendalam. Lewat 10 jurus pertarungan masih berimbang. Nyi Warsi kagum dengan tenaga yang dimiliki Adijaya. Sudah bertarung lama melawan anak buahnya. Kini melawan dirinya. Pemuda itu seperti tak pernah kelelahan. Bahkan tak terlihat sama sekali dahi atau kening yang basah. Saat beradu tangkisan tangan, Nyi Warsi bisa menduga anak muda ini masih memiliki cadangan tenaga yang lebih. Sedangkan dia yang baru turun menggempurnya sudah mengerahkan setengah kekuatannya. Sampai akhirnya batas kesabaran Nyi Warsi menipis. Dia ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Dia lipat gandakan lagi tenaga dalamnya terutama disalurkan ke telapak tangan. Kini terlihat 2 telapak tangan itu seperti membara. Udara di sekitarnya bertambah panas. Nyi Wadu bergerak cepat melepaskan salah satu hantaman telapak tangannya. Anehnya Adijaya seolah-olah menunggu serangan datang. Bibirnya sedikit tersenyum. Lalu, des.
Dada kanan Adijaya terkena hantaman telapak tangan yang mengandung ajian tapak wisa. Tubuh Adijaya terlempar hingga 5 tombak lalu jatuh bergulingan. Bruk. Nyi Warsi berdiri mengatur napas dan mengendalikan tenaga dalamnya. Telapak tangannya sudah tidak membara lagi. Telapak tangan perempuan biasa yang lembut dan putih. Untuk beberapa saat Adijaya tak bergerak. Tergeletak menelungkup di tanah. 2 orang anak buah Nyi Warsi mendekati hendak memeriksa. Tapi mereka terkejut melihat sosok Adijaya bangkit dan berdiri tegak dengan sedikit senyum di wajahnya. Semuanya melongo tak percaya. Pemuda itu seolah tidak merasakan apa-apa. Padahal tidak ada seorang pun yang selamat dari pukulan ajian tapak wisa. Tapi dia, jangankan mati, sedikit pun tak terlihat kesakitan. Kongkorongok Hayam, 1 jam sebelum subuh. Episode sebelumnya, cerita Dharma Koswara. Episode berikutnya, isi hati Nyi Warsi. Pendekar payung terbang. Isi hati Nyi Warsi. Nyi Warsi dan 10 anak buahnya mengurung Adijaya. Siapa kau, anak muda? Saya hanya ingin bicara 4 mata. Kenapa menyusup? Saya tidak menyusup. Anak buah Nyai yang mulai duluan. Wajar saja karena kau datang di pagi buta jadi mereka curiga. Tapi setidaknya jangan langsung menyerang. Tanya-tanya dululah. Adijaya garuk-garuk kepala. Ada keperluan apa? Nyi Warsi terus bersikap dingin. Adijaya melirik kanan kiri. Wanita ini mengerti maksudnya. Lalu berbalik melangkah masuk ke rumah. Adijaya mengikuti dari belakang. 10 anak buah Nyi Wari tak ada yang bergerak. Waktu sudah balebat lebih. Mungkin sebentar lagi Carancang Tihang. Di teras belakang rumah, Adijaya memperkenalkan dirinya. Dari mana kau tahu tentang aku? Juragan Dharma. Nyi Warsi terkejut. Wajahnya yang cantik semakin dingin. Tatapannya tajam bagai elang hendak memangsa buruannya. Kau siapanya dia? Sentak Nyi Warsi hampir berteriak. Dulu saya pernah bekerja padanya. Sekarang saya sedang bertamu. Untuk apa kau datang ke sini? Kau disuruh dia? Tidak. Saya datang atas kemauan sendiri. Maksudnya apa? Pasti sedikitnya kau sudah tahu tentang aku dan dia. Ya. Adijaya mengangguk sambil senyum lebar. Saya sudah dengar ceritanya dari Juragan Dharma. Tapi saya juga ingin mendengarnya dari Nyai. Untuk apa aku harus bicara sama orang yang baru ku kenal? Untuk membongkar kebenaran tentang kematian Kibayan dan hilangnya kuda juragan. Nyi Warsi berdiri lalu menuding. Kau pasti suruhan si Dharma. 2 hal yang kau sebutkan tadi itu fitnah. Untuk apa aku melakukan hal serendah itu? Aku masih sanggup menantang dia 1 lawan 1 secara terbuka. Bukan bertindak pengecut seperti itu. Wajah Nyi Warsi merah padam. Amarahnya memuncak. Rasanya dia ingin menghajar anak muda itu. Tapi mengingat dia kebal terhadap ajian tapak wisa. Wanita ini berpikir lebih jauh lagi. Saya datang tanpa sepengetahuan Juragan Dharma. Jelas Adijaya. Saya merasa tertarik untuk ikut campur soal ini. Untuk apa? Menyatukan kembali 2 hati yang saling mencintai. Jawab Adijaya santai tanpa beban, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Raut wajah Nyi Warsi berubah jadi cuma bersemu merah. Dadanya bergejolak, berdebar keras. Anak muda di hadapannya seperti bisa membaca pikirannya. Wanita ini perlahan duduk lagi. Mengatur perasaannya. Mulai bersikap tenang.
Apa yang dia ceritakan itu semuanya benar, kata Nyi Warsi pelan. Kenapa Nyai dendam kepada juragan? Nyi Warsi terdiam tidak segera menjawab. Jika dipikir-pikir memang benar pertanyaan itu. Untuk apa dia dendam? Keluarga Dharma benar memutuskan secara sepihak rencana pernikahan mereka karena jelas ayahnya yang bersalah. Setelah memecat ayahnya dan membatalkan pernikahan, keluarga Dharma tidak pernah berurusan lagi dengan keluarganya. Tidak pernah menggubrisnya. Seperti tidak pernah saling kenal lagi. Mereka tidak meminta kembali hasil ladang yang dicuri ayah. Juga tidak membawa masalah ini ke kerajaan sehingga ayah tidak mendapat hukuman dari kerajaan. Hanya dipecat saja. Seterusnya mereka tidak mempedulikan keluargaku lagi, tutur Nyi Warsi. Nyai hanya dendam kepada warga desa, sambung Adijaya. Benar. Warga desa memandang sinis padanya. Mengucilkan, mencemooh, dan hal buruk lainnya karena ulah ayahnya juga. Aku sangat malu saat itu. Rasanya ingin mengakhiri hidupku. Tapi hal itu tidak ada sangkut pautnya sama Juragan Dharma, kan? Yang membatalkan pernikahan orang tua Juragan Dharma. Nyai belum tahu apalagi bertanya bagaimana perasaan juragan saat itu. Apakah jadi membenci Nyai karena ulah ayah Nyai? Atau tidak mempengaruhi perasaannya sama sekali? Yang diucapkan Adijaya benar juga. Keluarga Dharma hanya tidak mempedulikan lagi setelah ayahnya dipecat. Soal cemoohan warga desa itu hal lain lagi. Untuk apa Nyai selalu menghalangi wanita yang hendak dijadikan istri oleh juragan? Agar sampai mati dia tidak pernah merasakan memiliki istri dan berkeluarga. Bukan? Sanggah Adijaya. Nyi Warsi hanya menatap penuh tanya. Tapi dia sudah menebak apa yang akan diucapkan pemuda yang baru kenal dan sudah bikin penasaran ini. Nyai masih mencintainya. Walaupun benar tetap saja wanita ini sempat tercekat dan berdebar hatinya. Jadi aku harus bagaimana? Tanya Nyi Warsi polos sebagai remaja yang baru mengenal cinta. Ya, menikah sama juragan. Adijaya tersenyum lebar saat mengucapkannya. Nyi Warsi salah tingkah. Rasanya seperti kembali ke masa muda ketika Dharma mencoba merayunya dengan pujian-pujian yang membikin hatinya melayang. Sampai waktu carancang tihang keduanya terdiam dalam pikiran masing-masing. Pemuda yang baru kenal, yang baru tahu kisahnya bersama Dharma Koswara. Tapi mampu mendobrak kekerasan hati yang sudah dibangun sejak lama. Siapa pemuda sakti ini sebenarnya? Orang pertama yang selamat dari ajian Tapakwisa. Dia ini manusia atau titisan dewa? Salah seorang anak buah datang melapor. Dharma datang. Nyai. Nyi Warsi bergegas ke depan diikuti Adijaya. Sampai di sana Dharma Koswara sangat kaget melihat Adijaya sudah berada di rumah Nyi Warsi. Kau, tuding Dharma Koswara marah campur heran. Kenapa berada di sini? Adijaya hanya tersenyum. Kau kenal dia rupanya. Tuding Dharma Koswara kepada Nyi Warsi. Wanita ini tidak menunjukkan wajah angkuh seperti biasanya bila berjumpa dengan Dharma Koswara atau warga desa yang lain. Raut wajahnya datar saja. Aku baru mengenalnya pagi ini. Bukankah dia bekas anak buahmu? Suaranya juga datar. Ada apa ini? Dharma Koswara sendiri jadi bingung. Juragan kesini mau apa? Tanya Adijaya. Aku sudah bilang kemarin. Mau menuntut balas kematian Kibayan. Seru Dharma Koswara. Lupakan saja. Agan.
Apa maksudmu? Agan tidak perlu bersembunyi lagi. Tidak perlu berpura-pura benci. Agan masih mencintai Nyi Warsi. Lancang sekali kau. Dharma Koswara hendak melabrak. Tapi melihat Adijaya diam saja tak bergerak, dia jadi ragu. Dia ingat Adijaya sekarang adalah pendekar Dikjaya. Juragan, kata Adijaya pelan. Lalu menoleh ke Nyi Warsi. Nyai, sudahi permusuhan ini. Tidak ada kata terlambat untuk merajut kembali benang yang putus. Dengan cara direndam maka jalinannya akan lebih indah. Tidak ada kebaikan yang tercipta dari permusuhan ini. Entah kenapa ucapan Adijaya seperti ucapan seorang resi yang membuat semua orang di situ bagai terkena sirap. Diam dan merenung. Pemuda ini sendiri tertawa dalam hati atas tingkahnya saat ini. Apa aku punya keahlian baru? Pikirnya dalam hati. Dia menahan tawanya agar tidak sampai keluar. Sikap Dharma Koswara mulai melunak. Malu-malu dia memandang Nyi Warsi, yang dipandang sedikit gugup. Ada garis senyum di bibir wanita itu walau tak kentara. Harus kuakui, kecantikannya memang belum pudar. Adijaya, bagaimana anak itu bisa jadi seperti ini? Kalau dia berbakat dalam ilmu silat seperti kata guru, itu tidak aneh. Banyak anak muda seperti dia. Namun, jarang yang memiliki kekuatan besar seperti dia. Tapi yang lebih aneh, dia bisa membaca isi hati seseorang. Begitulah ucapan batin Dharma Koswara. Sekarang tidak ada yang menghalangi kalian lagi, ujar Adijaya. Ada. Satu suara menyahut membuat semua orang berpaling ke arah sumber suara. Episode sebelumnya. Ajian Tapak Wisa. Episode berikutnya. Dari dendam menjadi cinta. Pendekar payung terbang. Dari dendam menjadi cinta. Seorang kakek kurus berpakaian seorang resi. Rambutnya masih hitam digelung memperlihatkan lehernya yang panjang. Kumis dan jenggot tipis menghiasi wajahnya yang tirus. Ki Reksa. Aki-aki M***sum, akhirnya kau keluar juga. Seru Adijaya mengejutkan Nyi Warsi dan pengikutnya. Nyi Warsi hendak melabrak karena gurunya dihina. Tapi isyarat tangan Adijaya membuatnya urung. Budak edan. Lancang sia. Si kakek langsung memaki. Kedua bola matanya bagai hendak meloncat dari rongganya. Kenapa? Malu? Ya. Ketahuan perbuatan cabulmu. Balas Adijaya. Apa maksudmu? Ki Reksa makin gusar dan marah. Tangannya mengepal menahan marah. Tahukah Nyai, kenapa dia menyuruhmu mengumpulkan pengikut? Tanya Adijaya kepada Nyi Warsi. Bagaimana kau bisa tahu? Terkejut Nyi Warsi. Pagi tadi, saat saya menginjakan kaki di halaman rumah ini, saya mencium aroma cabul. Rupanya aki-aki itu sedang menggagahi salah satu pengikut Nyai. Terdengar suara menggeram dari Ki Reksa. Tubuhnya bergetar. Bahkan semua anak buah Nyai sudah dikasteris bulinya. Hanya mereka tak bisa menolak karena terkena pengaruh sirap. 10 anak buah Nyi Warsi menampakkan wajah masam. Tahukah untuk apa dia melakukannya? Dia sedang lelaku ilmu hitam. Ki Reksa makin menggeram. Napasnya memburu. Kedua mata menyipit. Rahangnya menggembung. Bocah, kau sudah berani lancang kepadaku. Serahkan nyawamu. Salah satu tangan Ki Reksa menyentak. Sebuah senjata rahasia melesat ke arah Adijaya. Tring. Payung terbuka sudah melindungi pemuda itu. Semuanya terkesiap.
termasuk Dharma Koswara karena baru pertama kali melihat payung milik Adijaya. Pendekar payung terbang. Rupanya kau, seru Ki Reksa. Adijaya tersenyum. Payungnya sudah lenyap lagi. Ku dengar kau telah mengalahkan Ki Rampal. Jangan harap bisa lepas dari tanganku. Ki Reksa mengangkat dua tangannya, menghimpun seluruh kekuatannya. Tidak tanggung-tanggung dia mengeluarkan ilmu yang sedang diperdalam dengan cara menggauli wanita seperti kata Adijaya tadi. Ilmu tarian siluman. Hawa sakti buruk menyebar ke seantero tempat. Selain Ki Reksa dan Adijaya terpaksa mundur menjauhi mereka. Adijaya tetap tenang dengan wajah datar. Sementara tubuh Ki Reksa tampak mengeluarkan asap hitam. Sepasang matanya memancarkan cahaya merah. Lalu bergerak-gerak tangan dan kakinya seperti sedang menari. Nyi Warsi baru melihat gurunya mengeluarkan ilmu semacam ini. Benarkah penguasaan ilmu ini dengan cara tidak senonoh? Terus kenapa hanya dilakukan kepada anak buahnya saja? Ki Reksa mulai melepaskan serangan dengan gerakan yang seperti menari itu. Hawa sakti yang menyertainya terasa menggigitkan. Ilmu aneh lagi, gumam Adijaya. Jika orang biasa maka hawa sakti buruk yang memancar dari Ki Reksa akan mempengaruhi pikiran dan gerakannya melambat. Tapi hawa sakti yang memancar dari tubuh Adijaya mampu mengimbangi. Jadi pemuda ini tak terpengaruh sama sekali. Dia menunggu serangan datang. Dalam beberapa saat, Adijaya mampu menciptakan gerakan menghindar. Gerakan lawan memang terlihat pelan seperti menari. Tapi dia yakin jika satu saja terkena pukulannya pasti bahaya akibatnya. Ilmu ini sangat berbahaya. Bukan hanya bisa melukai badan, tapi juga membuat pikiran kacau. Untungnya Adijaya tidak. Khasiat lumut ungu sangat tinggi. Menurut Adijaya dalam benaknya, menghadapi Ki Reksa bukan mengalahkan dengan cara menciptakan jurus atau ilmu pemecah, tapi harus memusnahkan. Namun, tidak membunuhnya. Lalu apa? Adijaya himpun tenaga lalu membuat gerakan cepat hampir tak kelihatan gerakannya. Tinjunya menghantam di beberapa tempat penting di tubuh Ki Reksa yang tak mampu menghindar lagi karena terkejut melihatnya. Des. Ki Reksa menjerit keras. Tubuhnya terpental lalu jatuh bergulingan di tanah. Pada saat terkena hantaman tadi tubuhnya terasa disambar petir. Lalu pada saat jatuh dia tidak merasa sakit. Tapi ketika hendak bangkit tubuhnya lemas tak bertenaga. Kenapa ini? Suaranya bergetar sambil melihat dua telapak tangannya. Ilmumu sudah hilang, ujar Adijaya. Apa? Wajah Ki Reksa memelas. Bagaimana rasanya kehilangan suatu miliknya yang sangat berharga lebih dari nyawanya. Seperti itulah yang dirasakan Ki Reksa. Tiba-tiba saja 10 anak buah Nyi Warsi menghambur, memukuli dan menendang Ki Reksa, bahkan ada yang melepaskan ajian tapak wisa. Baik Adijaya, Dharma Koswara atau Nyi Warsi tak bisa mencegah mereka lagi. Hingga akhirnya Ki Reksa tewas mengenaskan. Mungkin ke-10 pengikut Nyi Warsi ini melampiaskan dendam dan kekesalan karena selama ini jadi budak nafsu Ki Reksa. Pada saat digagahi mereka tak bisa melawan karena pengaruh sirep. Di kebun tempat ditemukannya mayat Ki Bayan, Adijaya menjelaskan kepada Dharma Koswara dan Nyi Warsi. Ini atas permintaan Nyi Warsi karena dirinya merasa difitnah atas peristiwa itu. Ini juga atas kemauan Adijaya sendiri mengusut misteri ini. Lihatlah, di sini banyak jejak kaki kuda.
Sepertinya kuda ini mengamuk atau cuma berjalan di sini saja. Dan Ki Bayan ditemukan tewas di sini. Tunjuk Adijaya ke tanah yang ada jejak tubuh manusia terbaring. Katanya. Lanjut Adijaya. Ki Bayan terkena ajian tapak wisa dari tanda luka di lehernya yang berbentuk tapal kuda. Tapi setelah saya periksa, itu hanyalah bekas injakan kaki kuda saja. Bagaimana cara mengetahuinya? Tanya Dharma Koswara. Ini. Adijaya membuka baju bagian atasnya. Menunjukkan dada yang terkena ajian tapak wisa. Jadi untuk ini kau rela terkena ajian tapak wisaku? Tanya Nyi Warsi. Adijaya mengangguk dan tersenyum. Dharma Koswara melongo. Kau ini manusia atau dewa? Ujar lelaki itu. Lihatlah. Memang luka akibat ajian tapak wisa seperti tapal kuda. Tapi di sekitarnya kulit tampak gosong. Ungu semu hitam. Sedangkan di leher Ki Bayan tidak ada kulit gosong. Kemudian Adijaya melangkah menuju sebuah gubuk kecil berada. Nyi Warsi dan Dharma Koswara mengikuti. Tempat apa itu? Tanya Nyi Warsi. Kudanya ada di dalam gubuk itu. Nyi Warsi masih menunjukkan tanda tanya sementara Dharma Koswara tampak memerah wajahnya. Ki Bayan tidak tewas kebetulan, tapi disengaja. Diinjak oleh kaki kuda. Dan kudanya ada yang menunggangi. Siapa penunggangnya? Adijaya melirik Dharma Koswara. Kau. Dharma Koswara langsung berlutut dan menangis. Aku bersedia dihukum. Tidak. Bangunlah. Juragan. Adijaya mengangkat pundak Dharma Koswara hingga berdiri lagi tapi wajahnya menunduk. Saya mengerti perasaan juragan. Memfitnah Nyi Warsi karena ingin mengakhiri permusuhan. Juragan juga memilih Ki Bayan karena dia sudah tua dan sebatang kara. Tapi semua ini sudah berlalu dan tak perlu disesali lagi. Nyi Warsi mengerti dengan penjelasan Adijaya. Wanita ini merangkul calon suaminya. Sudahlah. Aku akan melupakan hal ini dan menganggap tak pernah terjadi. 7 hari kemudian. Dharma Koswara dan Nyi Warsi melangsungkan pernikahan. Peristiwa yang membuat heboh seluruh desa bahkan ke desa tetangga. 2 orang yang bermusuhan berakhir di pelaminan. Pesta berlangsung meriah. Semua warga desa diundang. Semuanya juga menyambut dengan gembira. Karena dengan begitu tidak ada lagi keributan yang terjadi akibat permusuhan 2 orang itu. Yang lebih bahagia tentu saja Adijaya. Ini sebuah pencapaian yang tak pernah diduga. Menyatukan 2 insan yang sudah lama saling dendam. Kinasih. Tunggulah giliran kita. Keterangan. Kasus tewasnya Ki Bayan dan hilangnya kuda Dharma Koswara terinspirasi dari cerita Sherlock Holmes. Episode sebelumnya. Isi hati Nyi Warsi. Episode berikutnya. Gadis di hutan. Pendekar payung terbang. Gadis di hutan. Sebuah kereta kuda ukuran sedang tengah melaju di sebuah jalan. Kereta ini ditarik 2 ekor kuda bagus. Di bagian badannya menggunakan 4 roda kayu. Tempat kusirnya cukup luas bisa memuat 3 orang. Apalagi di ruang dalam. Ruangan dalam kereta bagaikan sebuah kamar tidur. Beralaskan permadani yang empuk lengkap dengan beberapa bantal. Ada 2 buah kotak ukuran sedang di sudut belakang, kiri dan kanan. Kotak ini untuk penyimpanan pakaian dan barang berharga seperti kepeng emas, senjata dan lainnya. Ruang utama kereta ini bisa diisi paling banyak 3 orang dalam posisi tidur atau berbaring. Kereta kuda yang cukup mewah ini milik Adijaya.
Ini adalah hadiah dari Dharma Koswara. Entah apa yang ada di pikiran laki-laki itu sampai memberikan hadiah semewah ini. Mungkin karena akhirnya bisa bersatu lagi bersama orang yang dicintainya. Jadi, bekas anak buahnya itu pantas mendapatkan hadiah ini. 10 pengikut Nyi Warsi dijadikan pekerja oleh Dharma Koswara. Ada yang ditempatkan di rumah dan sebagian lainnya menjadi buruh tani. Mereka juga dibebaskan jika sudah memiliki calon suami maka akan dinikahkan dan dibiayai oleh Dharma Koswara. Tentu saja tidak mudah untuk mendapatkannya. Mengingat selama jadi pengikut Nyi Warsi, mereka selalu diperintahkan untuk bersikap dingin terhadap laki-laki. Belum lagi rasa rendah diri mereka akibat sering jadi budak nafsu kireksa. Tapi sepasang suami istri yang jadi majikan mereka selalu memberikan motivasi. Adijaya mengendalikan dari dalam ruangan utama dengan membukakan pintu lebar-lebar. Sehingga tali kekang yang sengaja dibuat panjang bisa ditarik sampai ke dalam. Kadang mengendalikannya sambil tiduran. Abis mau bagaimana lagi? Tidak ada orang yang dijadikan kusir. Dharma Koswara sudah menyarankan satu orangnya untuk menjadi kusirnya. Tapi Adijaya menolaknya. Padahal kepeng emasnya cukup banyak dan mampu membayar orang. Apa aku sudah bisa dibilang orang kaya? Pikirnya sambil senyum-senyum sendiri. Adijaya sedang dalam perjalanan pulang ke Padepokan Linggapura. Melihat Dharma Koswara menikah membuatnya, Kabita, ingin segera menikahi Kinasih. Apa aku sudah cukup umur? Gumamnya. Lalu ingat terakhir kali bertemu Kinasih. Hubungan mereka sudah sangat intim. Bahkan melanggar batas. Walaupun sama-sama saling suka dan dalam keadaan sadar melakukannya. Tapi tetap saja dalam sanubari merasa tidak tentram. Kalian boleh saling mencintai satu sama lain. Tapi ingat, sebelum resmi terikat dalam satu hubungan bernama pernikahan, kendalikan nafsu kalian. Begitulah nasihat yang disampaikan Praba Arum alias pendekar kipas perak kepada mereka. Adijaya dan Kinasih. Tapi apa daya? Di tempat dan suasana yang mendukung, mereka tak dapat mengendalikan birahi. Semua sudah terjadi dan yang tahu hanya Sang Hyang Widi dan mereka saja berdua. Sudah sewajarnya kalau aku ingin segera menikahi Kinasih. Agar kami tidak melanggar adat lagi. Bukan soal umur yang masih muda. Tapi kematangan pikiran dan sikap yang dewasa. Adijaya menghela napas lalu merebahkan badannya. Miring menghadap ke pintu agar bisa tetap melihat keluar. Sedang enak-enaknya menghayalkan sang pujaan hati. Tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar suara orang minta tolong. Suara perempuan. Segera saja dia bangun dan pindah ke tempat kusir. Ternyata dirinya sedang melewati jalan yang di sebelah kanan terdapat ladang dan huma. Di sebelah kiri berupa hutan lebat. Suara teriakan minta tolong berasal dari hutan. Adijaya hentikan kereta lalu melesat ke dalam hutan. Walaupun bisa meringankan tubuh, tapi dia lebih suka menggunakan payung terbang. Lebih ringan, cepat dan tidak bersuara. Setelah belasan tombak, dari atas terlihat seorang gadis tengah dipegang pundaknya kiri dan kanan oleh dua lelaki. Satu orang lelaki lagi sedang menjamahi wajah dan lehernya sambil terbahak-bahak bengis. "Tolong, jangan!" teriak si gadis sambil meronta. Tapi tak mampu melepaskan diri dari pegangan dua lelaki yang begitu kuat. "Jangan dilewatkan begitu saja. Ya, hahaha." Lelaki yang di depan semakin brutal.
Tangannya terus meraba sambil tertawa-tawa. Dua lelaki yang memegang juga keluarkan tawanya yang nyaring. Ketika lelaki yang di depan hendak melucuti pakaian si gadis, saat itulah angin keras menderu menghantamnya hingga terpental jauh. Des. Wah! Dua lelaki yang sedang memegang bahu terkejut. Belum hilang terkejutnya tahu-tahu badannya mental ke samping. Pegangannya lepas. Kejap berikutnya Adijaya sudah berdiri di depan si gadis. Nisanak tidak apa-apa. Sejenak si gadis tampak gugup. Terima kasih. Ucapnya begitu sadar pemuda tampan di hadapannya adalah sang penolong. Mari ikut aku. Adijaya menarik tangan si gadis meninggalkan tempat itu. Si gadis langsung mengikuti karena takut tiga lelaki yang menyergapnya tadi bangkit lagi. Kalaupun mengejar dia tidak takut lagi karena lelaki penolongnya ini kelihatan berkepandaian tinggi. Agak lama untuk sampai ke jalan walaupun dengan setengah berlari. Sebenarnya bisa saja Adijaya menggendong gadis itu sambil terbang. Namun, dia tidak ingin terlihat lebih mencolok. Sampai di jalan langsung masuk ke kereta. Di dalam kereta si gadis sudah tampak tenang. Kereta melaju agak kencang. Adijaya duduk di dalam menemani gadis itu. Bagaimana Nisanak bisa sendirian di hutan? Tanya Adijaya. 3 orang itu menculikku. Jawab si gadis agak gemetar. Menculik? Si gadis tidak segera menjawab. Seperti sedang menyusun kata-kata untuk membutarakan cerita. Aku dan ibuku sedang mengunjungi pamanku yang sedang sakit di desa dekat hutan ini. Aku pernah mendengar di desa itu ada 3 lelaki tukang pemetik bunga. Nisanak bukan warga desa itu. Sela Adijaya. Bukan. Biar ku tebak. 3 laki-laki mesum itu melihat ada gadis asing di desanya lalu menculik Nisanak dibawa ke hutan. Iya. Adijaya kerutkan kening. Senyum tipis tersimpul di sudut bibirnya. Oh. Ya. Aku Adijaya kebetulan lewat sini mendengar suara orang minta tolong. Aku sedang menuju Gunung Lingga. Kisanak pasti seorang pendekar. Dalam sekali gebrak saja sudah membuat mereka tersungkur. Sedikit. Siapa nama Nisanak? Adijaya baru memandang lebih lama gadis itu. Gadis yang lumayan cantik. Wajar kalau 3 orang itu memburunya. Pakaiannya serba putih agak tipis sehingga samar-samar terlihat tubuhnya yang putih mulus. Rambutnya lurus panjang tergerai hingga ke punggung. Wajahnya bulat telur. Si pemuda sempat menelan ludahnya. Namaku Pancariti. Kemana aku harus mengantar pulang? Di ujung hutan ini ada sebuah desa. Kakang Adijaya cukup mengantar sampai sana. Adijaya sempat tercekat. Lalu dia mengeluarkan beberapa buah-buahan dari dalam kotak. Makanlah dulu. Terima kasih banyak. Kakang sudah menolongku. Kalau Kakang berkenan mampir dulu ke rumah pamanku. Akan aku kenalkan pada paman dan ibuku. Terima kasih. Adijaya tersenyum canggung. Dia memelankan laju kereta. Gadis bernama Pancariti itu tengah asyik menikmati buah-buahan yang dihidangkan Adijaya. Sementara Adijaya beringsut ke depan. Ke tempat kasir sehingga dia memunggungi gadis itu. Tiba-tiba saja dia merasakan ada hawa membunuh yang sangat dekat. Apa yang akan terjadi? Jumpa lagi di petualangan pendekar payung terbang. Ikuti terus kisahnya. Jangan sungkan-sungkan memberi vote, rate, like dan jadikan favorite. Salam. Episode sebelumnya. Dari dendam menjadi cinta. Episode berikutnya.
Pembunuh jatuh cinta.